Oke, kali ini kita masuk ke materi yang keempat dari pembelajaran daring kita matematika. Nah, itu adalah aturan sinus dan kosinus. Nah, ini berhubungan dengan segitiga. Nah, ada hal yang perlu kita pahami di sini. Saya sudah persingkat di sini ada tabel. Tabel di sini berguna buat kita untuk melihat berapa nilai-nilai daripada sin. Nah, di sini saya tambahkan antara 120, 135, 150 dan 180 derajat lebih. Nah, di sini ada nilai sin 135 itu setengah akar 2 dan seterusnya. Jadi ini digunakan nantinya dalam menjawab soal yang ada. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah segitiga di sini. Nah, ini kita misalkan saja ini adalah A. Nah, yang ini adalah si B dan ini adalah si C. Nah, ini adalah sudut-sudutnya, artinya ini adalah sudut A, sudut B, sudut C. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah ini A besar, maka sisi yang berada di depannya disebut dengan A kecil. Nah, ini C, yang di depannya adalah C kecil, dan ini B, yang di depannya adalah B kecil. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, di sini ada aturan sinus dan aturan kosinus. Aturan sinus kita sebut dengan AS, aturan kosinus kita sebut dengan AC. Nah, aturan sinus sendiri cuma satu rumusnya, dan ini nggak terlalu banyak, ini sedikit lebih mudah daripada aturan kosinus, yaitu rumusnya begini. A per sin A besar sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, yang perlu kita pahami adalah di sini adalah huruf besar semua ya. Jadi ini adalah A besar, ini B besar, ini C besar. Sedangkan yang di atas adalah huruf kecil semua. Nah, ini adalah rumus daripada aturan sinus atau si AS. Nah, jadi ini adalah aturan sinus. Nah, sedangkan aturan kosinus dia sedikit lebih banyak rumusnya. Nah, yang pertama rumus yang kita pahami adalah, nah, ini ada 3 rumus. Ada 1, 2, dan 3 rumus. Yang pertama adalah A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A besar. Nah, ini yang kita perlu pahami. Nah, yang kedua adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Nah, yang ketiga adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Nah, agar mempermudah kita lihat aja di sini. Ini huruf A-nya adalah A kecil, maka di sini sudutnya adalah A besar. Kalau di sini B kecil, maka sudutnya adalah B besar. Kalau di sini C kecil, maka sudutnya adalah C besar. Jadi ini adalah cos A, ini adalah cos B, ini cos B ya. Nah, ini adalah cos C. Nah, ini adalah rumus untuk si AC atau aturan kosinus. Oke, ada yang perlu kita pahami, kapan digunakan aturan sinus, kapan digunakan aturan kosinus. Aturan sinus digunakan kalau seandainya ada 2 sisi dan 2 sudut. Nah, jadi ini adalah yang harus kita pahami. Sedangkan aturan kosinus di sini adalah 3 sisi dan 1 sudut. Nah, nanti kita akan coba lihat. Nah, kita masuk ke contoh. Ada contoh pertama ini ya. Ini contoh yang pertama. Kita mau lihat di sini. Maka saya akan buat di sini misalkan saja ini sesuai dengan gambar yang ada. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Berarti kita langsung paham betul di sini adalah 5 ini adalah B kecil ya. Karena ini depannya ya. Nah, ini adalah si A kecil. Nah, di sini sudut B-nya diketahui 45 derajat. Nah, yang mau saya tanya adalah nilai daripada sin A. Sinus A. Nah, di sini. Kalau kita lihat, kita hitung sebenarnya di sini sisi yang diketahui ada berapa? Ini ada 2 sisi, yaitu 1, 2 sisi ya. Dan ini ada sudut si B dan ini sudut A. Berarti dari gambar ini kita bisa tahu bahwasanya di sini ada 2 sisi dan 2 sudut. Nah, siapa 2 sisi itu?
Kita tinggal lihat yang ada tanda warna ballpoint merahnya, yaitu adalah A kecil dan B kecil. Ini adalah sisi A kecil dan B kecil. Nah, selanjutnya siapa sudutnya? Sudutnya adalah ya sama ya, di sini ada sin A ya, itu yang ditanya gitu ya, itu si A besar. Nah, di sini yang diketahui itu adalah si B besar. Dari sini kita pasti tahu bakal yang digunakan dua sisi dua sudut adalah aturan sinus. Nah, aturan sinus yang kita gunakan adalah cukup yang ada huruf A dan huruf B-nya saja. Nah, kebetulan rumusnya adalah ini ya. Jadi yang C-nya nggak dipakai karena yang diketahui di sini A sama si B aja. Nah, jadi gini. A per sin A sama dengan B kecil per sin B. Nah, kita tinggal masukkan A-nya berapa? A-nya 8 ya. 8 per sin A. Ya, kita nggak tahu ya karena itu yang ditanya. B-nya adalah 5. 5 per sin B. Sin B. B-nya berapa? B-nya 45 derajat. Nah, kita tinggal kali silang aja ya. Jadi, ini jadi gini. 8 per sin A sama dengan 5 per sin 45 di sini adalah, kita lihat di sini sin 45 adalah setengah akar 2 ya. Ini ada sin setengah 14 setengah akar 2. Kita tinggal masukkan aja setengah akar 2. Nah, kita tinggal kalikan silang saja. Jadi kali silang itu kita juga sudah tahu ya. Jadi yang ini kita kalikan sama yang ini. Yang ini kita kalikan sama yang ini gitu ya. Nah, jadi gini. Ini sin A kali 5 berarti jadi gini. 5 sin A sama dengan 8 kali setengah ya, 8 kali setengah itu 8 kali 1 8 bagi 2 4 ya, 4 akar 2. Berarti sin A nya sama dengan 4 akar 2 per 5. Selesai. Jadi cukup mudah ya, nggak terlalu susah. Nah, yang berikutnya adalah contoh yang kedua. Nah, contoh kita sedikit saja karena memang cuma 2 saja, soal kita cuma 3 nanti yang akan saya buat. Nah, berhubungan dengan yang di sini. Nah, di sini kalau kita lihat di sini udah dampak ya. Di sini sisinya ada 3 ini. Nah, A, B, dan C. Nah, kalau sisinya 3 kita pasti tahu ini 3 sisi 1 sudut dan sudutnya harus adalah A besar. Nah, itu. Nah, maka kita pastikan adalah aturan kosinus atau AC. Nah, kebetulan cos A itu rumusnya yang ada di nomor 1. Nah, kita tinggal tulis aja langsung. Rumus yang nomor 1 nih, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurang 2BC cos A. A kuadrat ini 5, berarti 5 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah dengan 3 kuadrat dikurang 2 kali 6 kali 3 cos A. Dan ini jadi gini. 5 kuadrat 25, ini 36 ditambah dengan 9 dikurang dengan 2 kali 6 12, 12 kali 3 36. Seperti itu. Nah, jadi gini. 25 sama dengan 36 tambah 9 ini adalah 45 dikurang 36 cos A. Cos A nya dipindah. Jadi gini, ini 36 cos A nya ini kita pindah ya. Jadi ini kita pindah. Nah, ini jadi kita pindah saja ini ya. Nih cos A nya kita pindah, 36 cos A nya kita pindah. Nah, jadi gini dia. 36 cos A sama dengan ini 45 tetap aja. 25 kita pindah kemarin jadi kurang ya, dikurang 25. Jadi cos A nya itu sama dengan ini 36 ya. Ini 45 kurang 25 kan 20 tuh. Nah, berarti cos A sama dengan 20 per 36. Nah, sama-sama kita kecilin bagi 4 gitu ya. Jadi ini 5 per 9. Nah, jadi cukup sampai di situ. Oke, kita akan lihat nanti soal yang akan diberikan buat kita untuk tugas yang keempat.